Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa ingin memimpin? Ya, kamu. Silakan dipimpin. Membaca doa dimulai. Selesai. Nah, ibu akan mengacung terlebih dahulu. Yang namanya dipanggil, kalian bisa mengacungkan tangan atau bilang hadir ya. Amira Fitriani Gunawan, Ahmad Rizkianu, Alvindri Esya, hadir? Hadir. Aprilia Zahra, hadir? Hadir. Arif Maulana, hadir? Hadir. Aulia Nanda, hadir? Hadir. Azan Saputra, Baninda Yurizul, Bunyamin Zubair, Danu Santoso, hadir? Dudi Mulyana, Elvin Sahrizi, Iif Husnatun Fikriyah, Muhammad Aufar Asegaf, Muhammad Haidar Hairi, hadir? Naila Salsabila, Ninik Apriliani, Rahmat hadir? Raihan Kurniawan, Raihan Rahmat Saputra. Gimana, hadir semua? Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku, pembelajaran 6. Yuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitar kita. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Nah, pada pembelajaran ini, bagaimana perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita, dari pembuatan garam, pembuatan permen gulali, lalu mengembun, terjadinya pemanasan global, lalu terjadinya hujan. Itu sudah kita pelajari bersama-sama. Semuanya itu ada perubahan wujud. Perubahan wujud yang kita pelajari adalah seperti ini bagannya. Kita tahu bahwa wujud benda itu ada padat, cair, ada gas. Nah, di sini perhatikan adik-adik. Jika benda cair berubah menjadi benda padat, maka prosesnya itu disebut membeku. Sedangkan dari benda padat berubah menjadi benda cair, itu berarti namanya mencair. Dari benda cair menjadi benda gas, itu berarti menguap. Benda gas menjadi cair, itu berarti mengembun. Benda padat menjadi gas, namanya menyublim. Benda gas menjadi padat, namanya mengkristal. Adik-adik harus tahu ya, perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Mari kita rangkum pengetahuan kita tentang perubahan wujud di sekitar kita. Nah, di sini kakak sudah merangkum tentang perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contohnya peristiwanya bertani garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Penjelasannya bagaimana? Air laut menguap, yang tersisa hanya butiran garam. Lalu, pada peristiwa membuat es krim, jenis perubahan wujud yang terjadi adalah membeku. Penjelasannya apa? Es krim yang sebelumnya cair menjadi membeku. Lalu embun pagi, jenis perubahannya yaitu mengembun. Penjelasannya itu apa? Uap air menjadi titik-titik air. Lalu pada peristiwa membuat gulali atau permen, jenis perubahan wujud membeku. Penjelasannya apa? Adonan gulali awalnya mencair menjadi memadat setelah dingin. Lalu peristiwa terakhir yang kita pelajari kemarin adalah terjadinya hujan. Terjadinya hujan itu perubahannya menguap. Penjelasannya apa? Air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Yuk kita buat kata-kata dengan kata ini. Yang pertama ada kata menguap. Nah, kalian buat nih adik-adik kalimat dengan kata menguap.
Contohnya, air laut menguap saat terkena panas matahari. Kata yang kedua adalah wujud. Perubahan wujud benda disebabkan pemanasan dan pendinginan. Kata yang ketiga adalah menyublim. Nah, coba buat kalimatnya ya. Kamper akan menyublim saat dibiarkan di udara terbuka. Menyublim itu kan dari benda padat menjadi gas. Kamper itu apa? Kamper itu seperti kapur, barus, kalau didiamkan di lemari, dibuka ya, lama-kelamaan akan habis. Nah, namanya itu menyublim, adalah membeku. Nah, contohnya air itu membeku menjadi es. Kata selanjutnya ada kata padat. Batu adalah benda padat. Kata berikutnya adalah mencair. Es batu itu mencair. Kata selanjutnya yaitu gas. Coba buat kalimat dengan kata gas. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, selanjutnya adalah cair. Contoh benda cair. Kata selanjutnya yaitu mengembun. Contohnya, mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Itu kalimat dengan kata mengembun ya. Selanjutnya ada kata proses. Hayo, apa adik-adik? Buat kalimat dengan kata proses. Contohnya, proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut menguap. Perubahan wujud di alam terjadi setiap saat. Perubahan wujud dapat ditemui saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Nah, adik-adik bisa menyusun aktivitas sehari-hari mulai dari bangun tidur pagi hingga kembali tidur di malam hari. Contohnya, kalian membuat tabel seperti ini. Ada waktu, jenis kegiatan, dan lama kegiatan. Nah, di sini contohnya tabel seperti ini. Jadi misalnya 06.15 sampai 06.30 mandi pagi. Jenis kegiatannya, lama kegiatannya berapa? 30 menit. Lalu 06.45 sampai 07.00 berangkat sekolah, lama kegiatannya 15 menit dan seterusnya. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda, agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk juga membantu. Bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling bersatu? Berilah tanda centang keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Di sini ada tabel, kita akan memberi tanda centang dengan pernyataan yang ada. Kita kembali akan belajar materi matematika, yaitu tentang hubungan antar satuan waktu. Apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajar membaca jam. Kemudian, alat ukur waktu. Kemudian, satuan waktu, menghitung lamanya waktu. Dan yang terakhir, kita akan belajar soal cerita tentang waktu. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian jadikan latihan. Selamat menikmati. Sekarang mari kita belajar membaca jam. Perhatikan jam berikut. Pada jam tersebut terdapat jarum yang lebih panjang berwarna merah dan jarum pendek berwarna biru. Jarum panjang merupakan jarum yang menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek atau berwarna biru adalah jarum yang menunjukkan jam. Kemudian cara menulisnya adalah seperti berikut.
bagian belakang terdapat 2 angka menunjukkan menit, sedangkan bagian depan juga terdapat 2 angka menunjukkan jam. Kemudian cara bekerjanya, jarum jam atau jarum yang pendek setiap bergerak ke sebuah angka, maka angka tersebut menunjukkan jamnya. Kita lihat pada gambar, jarum pendeknya menunjukkan angka 1, maka bagian jamnya kita tulis 01. Jadi jamnya adalah jam 1. Kemudian misalkan bergerak lagi ke angka 2, maka tinggal kita tulis 02 atau kita baca jam 2. Kemudian misalkan bergerak ke angka 6, maka tinggal kita tulis 06 atau jam 6. Sekarang bagaimana aturannya untuk jarum yang lebih panjang atau jarum wirnah? Perhitungannya adalah dimulai dari angka 12. Setiap bergerak 1 strip itu artinya lebih 1 menit. Kita lihat di sini ya. Misalkan bergerak 1 strip saja, maka kita bagian menitnya kita tulis 01. Artinya jam 6 lebih 1 menit. Kemudian misalkan bergerak 1 angka, maka lebihnya adalah 5 menit. Berarti tinggal kita kalikan 5 kali 1. Ya, berarti kita lihat jam 6 lebih 5 menit. Misalkan bergeraknya adalah 2 angka, berarti 5 kali 2, berarti jam 6 lebih 10 menit. Misalkan bergeraknya ternyata sampai ke angka 6, maka 6 dikali 5 berarti jam 6 lebih 30 menit. Bagaimana? Sudah paham ya cara membaca jam? Alhamdulillah. Tahukah kalian ada 2 sistem yang biasa digunakan dalam menuliskan waktu atau jam? Sistem pertama adalah sistem 12 jam. Sistem 12 jam adalah jangka waktu 24 jam sehari yang dibagi menjadi 2 waktu. Antara jam 12 malam sampai jam 12 siang biasa disebut antemeridium atau AM. Kemudian antara jam 12 siang sampai dengan 12 malam biasa disebut postmeridium atau PM. Misalkan kita menulis jam 5 pagi, maka kita tulis 5 AM. Kemudian jam 5 sore kita tulis 5 PM. Ya. Kemudian sistem kedua adalah sistem 24 jam. Yaitu standar waktu di mana hari dimulai dari tengah malam hingga tengah malam lagi dan dibagi menjadi 24 jam. Ini yang biasa dipakai di Indonesia. Misalkan kita menulis jam 1 siang, maka tidak kita tulis 01.00, tetapi kita tulis 13.00. Ya. Diperoleh dari 12 ditambah 1 jam. Misalkan jam 5 sore tidak kita tulis 05.00 tapi kita tulis 17.00. Diperoleh dari 12 ditambah 5 jam, tengah-tengah antara 6 dan 7. Berarti ini belum sampai jam 7. Berarti pukul 06, karena jarum panjangnya di angka 6 berarti 5 kali 6 30. Berarti jam 6 lebih 30 atau 18 lebih 30. Kemudian yang ketiga, jarum pendeknya di antara 10 dan 11, belum sampai ke angka 11, berarti masih jam 10. Kemudian jarum panjangnya di angka 9, berarti 9 kali 5 adalah 45, berarti jam 10 lebih 45 atau 22 lebih 45. Kemudian yang keempat, jarum pendeknya di angka 8 lebih sedikit, berarti masih jam 8. Kemudian jarum panjangnya di angka 4, berarti 4 kali 5 berarti 20, berarti jam 8 lebih 20 atau jam 20 lebih 20. Selanjutnya jam 1 lebih 15 atau 13 lebih 15. Kemudian jam 5 lebih 10 atau 17 lebih 10.
Selanjutnya jam 3 lebih 12 atau 15 lebih 12. Kemudian jam 11 lebih 47 atau 23 lebih 47. Alat apa sajakah yang bisa digunakan untuk mengukur waktu? Ya, yang pertama adalah jam pasir. Kemudian jam dinding. Selanjutnya arloji atau jam tangan. Kemudian stopwatch. Kemudian yang terakhir adalah jam digital, yaitu adalah alat ukur untuk mengukur waktu. Selanjutnya mari kita belajar satuan waktu. Yang pertama adalah detik, kemudian menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Ya, itu adalah satuan waktu. Sekarang kita belajar konversi satuan waktu. Ya, 1 jam itu berarti 60 menit, sedangkan 1 menit berarti 60 detik. Sehingga 1 jam itu sama artinya dengan 3600 detik, diperoleh dari 60 dikalikan 60. Sekarang kita lihat bersama-sama. Misalkan 2 jam, karena 1 jamnya 60 detik, maka kita peroleh 2 dikali 60, hasilnya adalah 120 menit. 3 jam berarti 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. 4 jam berarti 240 menit. 5 jam berarti 300 menit. Kemudian 6 jam berarti 360 menit. 7 jam berarti 420 menit. Dan 8 jam berarti 480 menit. Dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita belajar mengkonversi jam ke menit. Soal pertama, 1 jam 20 menit akan kita jadikan ke menit. Bagaimana caranya? Karena ada 2 satuan yang berbeda, maka kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu, yaitu 1 jam dan 20 menit. Yang kita rubah adalah 1 jamnya. 1 jam kita rubah ke menit, kita bisa menggunakan bantuan tabel jam ke menit berikut, yaitu 60 menit. Setelah itu kita jumlahkan, karena sudah sama satuannya ya, 60 ditambah 20, hasilnya adalah 80 menit. Berarti kita jumlahkan 300 ditambah 10 menit, hasilnya adalah 310 menit. Bagaimana, sudah paham ya? Alhamdulillah. Sekarang bagaimana jika konversinya kita balik dari menit ke jam? Misalkan 120 menit akan kita rubah ke jam. Karena 1 jamnya adalah 60 menit, maka 120 kita bagi 60. Hasilnya adalah 2 jam. Kemudian 300 menit, berapa jam ya? Berarti 300 dibagi 60. Hasilnya adalah 5 jam. 420 menit berarti 420 dibagi 60, hasilnya adalah 7 jam. Misalkan yang selanjutnya adalah 90 menit. Ya, 90 menit itu tidak bisa langsung dibagi dengan 60, pasti ada sisanya. Maka 90 menit itu bisa kita tulis 60 ditambah 30 menit. 60 menit itu bisa kita rubah menjadi 1 jam. Sekarang tinggal kita gabungkan, berarti 1 jam 30 menit. Selanjutnya 250 menit kita mau rubah ke jam.
Caranya bagaimana? Kita lihat pada tabel jam berikut. Pada tabel jam tersebut, angka yang mendekati dengan 250 adalah 240 menit. Maka 250 diperoleh dari 240 ditambah 10 menit. 240 menit berdasarkan tabel adalah 4 jam. Berarti tinggal kita gabung 4 jam 10 menit. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita selesaikan pernyataan berikut. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul... Ya, caranya kita bagi menjadi 2 tempat, yaitu jam dan menit dulu. Karena pernyataannya adalah 2 jam setelah, maka yang ditambahkan hanyalah bagian yang jam, yaitu pukul 8 ditambah 2. Hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah pukul 10.00. Kemudian 45 menit setelah pukul 4:15. Ingat, bagian yang ditambahkan berarti adalah bagian menit. Berarti 15 ditambah 45. Hasilnya adalah 60 menit. Nah, bagian menit ini tidak boleh sama atau lebih dari 60. Maka kita rubah 60 menit ini menjadi jam, yaitu 1 jam. Karena bagian tempatnya jam di depan, maka kita pindahkan. Berarti 4 ditambah 1, berarti 5. Untuk bagian menit, karena sudah dirubah tadi, maka menjadi 0. Berarti jawabannya adalah pukul 05.00. Kemudian 2 jam sebelum pukul 8.20 adalah pukul sebelum, berarti bagian jamnya kita kurangi. 08 dikurangi 02, hasilnya adalah 06. Bagian menitnya tidak ada pengurangan, berarti jawabannya adalah pukul 06:20 menit. Kemudian 50 menit sebelum pukul 05.20. Bagian yang kita kurangi berarti adalah bagian menit. 20 dikurangi dengan 50 ternyata tidak bisa. Maka pinjam depan bagian jamnya. Dipinjam tinggal 4 saja. Kemudian karena meminjamnya adalah dalam bentuk jam, maka jam kita rubah ke menit, yaitu 60 menit. Berarti tinggal 60 ditambahkan dengan 20, hasilnya 80. Yang kita kurangkan adalah 80-nya dikurangi dengan 50, hasilnya adalah 30. Jadi jawabannya adalah pukul 4:30 menit. Sekarang mari kita belajar menghitung lamanya waktu suatu kejadian. Untuk mencari lamanya waktu kejadian, caranya adalah mengurangi waktu berhenti dengan awal mulai. Kita lihat contoh pertama. Waktu berhentinya adalah 06.45. Kita bagi menjadi 2 tempat seperti ini. Kemudian waktu mulainya adalah 05:30. Sekarang kita kurangkan bagian menit dengan menit, jam dengan jam. 45 dikurangi 30, hasilnya adalah 15. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Semoga kalian tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.